Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai perceraian. Kemudian membahas mengenai harta gono gini. Sekarang yang tidak kalah penting untuk dibahas dalam proses perceraian adalah hak asuh anak. Ya, ini penting karena jangan sampai menelantarkan anak karena menjadi korban perceraian. Apa sih yang dimaksud dengan hak asuh anak dan siapa yang berhak untuk memberikan asuhan terhadap anak setelah bercerai? Saya akan bacakan ini untuk Anda supaya tidak menjadi fitnah. Oke. Siapa yang berhak atas hak asuh anak setelah perceraian? Akibat hukum perceraian terhadap anak. Diasumsikan bahwa dengan perwalian terkait hak asuh anak bagi mereka yang telah bercerai, maka harus mengikuti aturan ini ya, aturan kaitannya dengan dua ketentuan yang mengatur mengenai hak asuh anak setelah perceraian, yaitu kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa terhadap putusnya perkawinan terdapat beberapa akibat perceraian ya, putusnya perkawinan itu perceraian, yaitu A. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Ya. B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian kita sambung dengan pasal 149 kompilasi hukum Islam. Ditegaskan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. A. Memberikan mut'ah sesuatu atau uang barang yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukul, pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan. B. Memberikan nafkah maskan tempat tinggal dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzus dan dalam keadaan tidak hamil. C. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dukul, belum pernah disentuh ya.
D. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Menjamin anak-anaknya sebelum masa usia 21 tahun. Aturan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan uraian sebelumnya dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa hak asuh anak akibat perceraian diberikan kepada bapak atau ibu. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak yang orang tuanya bercerai, pengadilan dapat memberi putusan terkait dengan penguasaan anak-anak tersebut jatuh pada siapa. Selanjutnya, jika mengacu pada ketentuan pasal 105 kompilasi hukum Islam, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mu'majiz sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Kalau sebelum 12 tahun itu sudah bisa dipastikan sebagai hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumazid diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aja sih. Oke, satu lagi. Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak. Akan tetapi bila bapak dan dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sementara menurut KHI kompilasi hukum Islam, semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 tahun. Oke ya teman-teman ya, ini seperti apa yang terjadi di sini di terkait dengan yang ramai diperbincangkan, gugatan dari Baim Wong dan Paula Verhoeven ini mutlak sebenarnya ya, karena ini yang dimaksud dengan belum cukup usianya 12 tahun, jadi belum tahu membedakan antara baik dan yang buruk, sehingga hak asuh anak sesungguhnya dalam undang-undang ya dan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dijatuhkan hak asuhnya kepada ibunya. Saya akan bacakan ulang ini ya supaya tidak menjadi suatu yang keliru ya. Ini ya, dengerin ya. Jika mengacu kepada ketentuan pasal 105 kompilasi hukum Islam, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, yaitu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaannya. Oke, supaya tidak salah di sini dan siapapun juga bisa memahami ini dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika anak belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak jatuhnya ke ibunya. Nah, nanti kalau sudah 12 tahun ke atas, anak itu disuruh memilih mau yang mana, mau ke ayahnya atau ke ibunya.
jika persengketaan persoalan hak asuh anak itu masih berlanjut, ya, maka pengadilan akan mengambil keputusannya. Itu ya, ini juga bisa diterapkan dari apa yang terjadi pada gugatan perceraian Mbak Imbong dan Paula. Dengan membaca persoalan ini, dengan membaca aturan ini, saya menduga, menebak, memprediksi bahwa hak asuh akan jatuh kepada ibunya. Memang ada jurisprudensi, ada referensi, tapi melihat kasus yang sebenarnya ini, saya yakin terkait dengan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven, hak asuh anak akan jatuh pada ibunya. Demikian, semoga bermanfaat.